Shalom, selamat pagi teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki penghujung tahun 2022. Tentunya kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita apapun masalah dan pergumulan yang kalian remaja hadapi sampai saat ini. Dan kita juga bersyukur sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang terus bekerja melebihi ruang dan waktu dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, hari ini kita berkumpul kembali melalui YouTube untuk bisa beribadah bersama-sama. Kakak juga rindu kalian terus punya hati yang penuh semangat, punya hati yang terus mau datang kepada Tuhan meskipun kondisi benar-benar kita masih belum bisa berkumpul bersama di gereja. Tapi kakak berharap hati kalian terus terpaut sama Tuhan, terus tertuju kepada Tuhan, terus mau punya hati yang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan kalian, khususnya di masa-masa remaja ini. Nah teman-teman semua, saat ini kita mau menaikkan satu pujian bagi nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan hati untuk mau menerima berkat firman Tuhan juga pada hari ini. Dan kita mau naikkan puji-pujian ini atas bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Let's go! Naikkan pujian pengagungan di hadapan Allah kita. Dialah yang dipuji, yeah. Masuk hadiratnya, oh. Come on, menari bagi Dia, oh, oh. Yeah, sing with me. Hey, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Oh yeah, name above all name. Oh, mari puji namanya. Oh, oh, oh. Angkat suaramu dengan sukacita dan ucapan syukur. Mari katakan, hey, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari katakan, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus,
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. One more time, let's go. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hey, haleluya. Engkau alasan kami bersuka cita. Angkat suaramu katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. One more time. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Come on, eat break. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Come on. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hey, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. One more time. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hey, oh yeah. Ku bersuka sebab engkau baik. Here we go. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Come on, haleluya. Dia layak terima pujian kita. Dia layak ditinggikan dan disembah. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Bapa, sumber kekuatan kami. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku. Ku baringkan senang arah masa depanku. Dalam setiap pikirku, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak
dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Engkau berkuasa, Kaulah Raja. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Dan Kau berkuasa, Kaulah Raja. Tak ada yang tak mungkin bagi kami percaya, oh anugerah-Mu menguatkanku. Engkau tiada yang mustahil. Sumber kekuatan dan anugerah-Ku. Yeah. Take you, Lord. Kami percaya, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itu yang menguatkanku. Dan Kau berkuasa, Kaulah Raja. Tak ada yang tak mungkin bagi Nah teman-teman, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang senantiasa hadir bersama kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, berikan kepada kami hati dan kerinduan yang dalam untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan, karena kami mau sebagai remaja-remaja boleh terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan mempraktikkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Tuhan sertai juga Kak Eva yang membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang semuanya yang hari ini mendengarkan, yang mengikuti ibadah. Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita tahu, kita hidup di dunia ini tidak bisa menjalani kehidupan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa hanya mengandalkan apa yang kita punya, karena kita adalah manusia yang lemah, manusia yang cenderung melakukan perbuatan yang berdosa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita senantiasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Khususnya kalian sebagai remaja pasti selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang mungkin seringkali membuat kalian bingung mau pilih yang mana dalam mengambil suatu keputusan. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kalian bisa menjalani kehidupan kalian dengan baik bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, pengharapan yang memberikan kita kekuatan menjalani hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu setiap masa depan dari kita masing-masing. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhanlah harapan kita satu-satunya yang mengetahui segala sesuatu. Karena itu kita patut menyerahkan hidup kita dan berharap penuh hanya kepada Tuhan, menaruh pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Eva, kita mau naikkan satu pujian lagi untuk membawa kita kepada renungan pada pagi hari ini, supaya kita boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan pada hari ini, dan kita boleh memiliki hati yang diperbaharui terus sebagai remaja-remaja Kristen yang ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
selamat siang teman-teman remaja yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Wah, senang rasanya Kak Eva bisa ketemu lagi sama teman-teman. Tetapi hari ini memang kita berbeda karena hari ini kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui via YouTube. Teman-teman, meskipun kita sekarang menggunakan media YouTube, tetapi Kak Eva berharap tidak sedikit pun mengurangi semangat teman-teman untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, yang oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami masih terus ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dalam kesempatan beribadah di Minggu Kudus pagi ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang menghadap Tuhan dan memohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran kami yang mana telah kami melukai hati Tuhan sepanjang hidup kami, yang dimana dosa itu selalu menghalangi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus janganlah lalu daripada kami di dalam mendengarkan firman ini. Tolong hamba yang menyampaikan dan teman-teman remaja yang hadir pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengharapan bagi umat Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Teman-teman sekalian bisa melihat melalui Alkitab masing-masing atau teman-teman memperhatikan melalui layar yang Kak Eva share pada hari ini. Tema perikop yang LHI berikan adalah Raja Damai akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah tunas akan keluar dari batang pohon Isai, sebuah cabang dari akarnya akan menghasilkan buah. Roh Tuhan akan berdiam di dalamnya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dia senang dalam takut akan Tuhan, dan dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya, ataupun membuat keputusan berdasarkan apa yang didengar telinganya. Akan tetapi, dengan kebenaran dia akan menghakimi orang miskin. Dia memutuskan dengan adil bagi orang-orang di bumi. Dia akan memukul bumi dengan tongkat yang keluar dari mulutnya, dan dengan nafas yang keluar dari bibirnya, dia akan membunuh orang fasik. Kebenaran akan menjadi sabuk di pinggangnya, dan kesetiaan adalah ikat pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama anak kambing. Anak sapi, singa muda, dan anak-anak binatang akan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Sapi dan beruang akan merumput bersama, anak-anak mereka akan berbaring bersama, dan singa akan memakan jerami seperti sapi. Anak yang masih menyusu akan bermain di dekat lubang ular kobra, dan anak yang sedang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Mereka tidak akan menyakiti atau merusak di seluruh gunungku yang kudus, karena bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pada waktu itu, akar Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa akan mencari dia, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah pengharapan bagi umat Tuhan. Teman-teman, ada sebuah film di mana judul film ini tentang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Bagaimana film ini berbicara tentang sebuah pengharapan dari seorang kakak, yaitu Tanjiro, bagaimana dia berusaha melatih dirinya menjadi seorang Demon Slayer supaya dia bisa menyelamatkan adiknya, karena adiknya telah diubah menjadi iblis yang seharusnya dibunuh, tetapi karena dia sangat mengasihi adiknya, dia berusaha mencari penangkal atau obat untuk adiknya ini supaya bisa berubah menjadi manusia. Atas keinginan yang kuat ini, dia berusaha mencari informasi dan dia mendapatkan bahwa kalau dia bisa bertemu dengan Muzan dan bercakap-cakap dengan Muzan, dia adalah satu-satunya iblis yang bisa mengubah kembali adiknya menjadi manusia. Mendengar berita seperti itu, akhirnya sang kakak ini memiliki sebuah harapan yang begitu besar, bahwa dengan cara menjadi Demon Slayer ini, walaupun begitu berat, walaupun banyak sekali rekan-rekan yang tidak menyukai dia karena dia membawa adiknya kemana-mana, dan dia harus bekerja keras mempertaruhkan nyawanya, dia akan lakukan karena dia tahu ada sebuah harapan untuk menyelamatkan adik yang dia kasihi. Teman-teman yang kasih Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah pengharapan, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus memiliki sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Mengapa sih penting sekali kita memiliki sebuah harapan? Karena dengan sebuah harapan kita diberikan kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan sebuah harapan, orang yang sekalipun tidak bisa melihat, tetapi dia dapat berkarya, memuji nama Tuhan dengan karya-karyanya. Dengan sebuah harapan, meskipun dia tidak punya kaki dan tangan, tetapi dia bisa memuliakan Tuhan, bersaksi bahwa hidupnya berarti. Dengan sebuah harapan, dia yang tidak memiliki keluarga, dia bisa kuat menjalani hidup. Dengan sebuah harapan, meskipun begitu sulit jalan yang dia tempuh, begitupun sulit tugas-tugas soal yang begitu banyak, tetapi dia mampu menyelesaikan karena dia tahu bahwa di depan nanti ada sebuah harapan akan masa depan. Teman-teman yang kasih Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah harapan juga. Pesan akan kekuatan sebuah pengharapan ini juga disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita kenalan dulu ya dengan Nabi Yesaya. Siapa itu Nabi Yesaya? Teman-teman, jadi Nabi Yesaya ini adalah termasuk nabi besar karena karya-karyanya yang luar biasa. Dia menulis banyak sekali karya-karya dia, sehingga kalau teman-teman membaca kitab Yesaya itu bisa sampai 66 pasal, begitu panjang. Dan dia itu hidup pada masa-masa kerajaan bangsa Israel pada saat itu. Dan dalam pasal yang ke-11 ini, ternyata saat itu tulisan ini ditulis ketika bangsa Israel sebelum dibuang ke masa pembuangan atau masa penghukuman. Jadi sebelum dihukum, dikasih tahu dulu ada sebuah karya penyelamatan. Nah, karya penyelamatan ini disebut pengharapan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Emangnya karya penyelamatan seperti apa sih yang diharapkan oleh bangsa Israel? Keselamatan apa yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh bangsa Israel?
Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada masa pelayanan Nabi Yesaya, kurang lebih selama 40 tahun sebelum masa pembuangan, Nabi Yesaya berjumpa dengan beberapa raja yang cukup besar dan memiliki pengaruh bagi bangsa Israel. Ada namanya Raja Yotam, Raja Hizkia, Raja Uzia, dan Raja Ahaz. Ini bukan Ahab ya, Ahaz. Siapa itu Raja Ahaz? Jadi Raja Ahaz ini adalah raja yang paling jahat dibanding raja-raja yang lain. Loh, kok bisa? Jahat kayak gimana? Jadi dia tuh begitu jahat. Di masa kepemimpinannya, dia mengadakan koalisi atau kerjasama dengan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, supaya dia memiliki kekuasaan yang besar. Memiliki kekuasaan yang begitu besar, sehingga dia tidak kalah dengan Raja Yehuda, bangsa Yehuda pada saat itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini begitu menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan tidak menyukai dia. Karena kerjasama dia dengan Raja Asyur, lalu Raja Asyur itu memanfaatkan dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia itu melakukan kerja rodi kepada umat-umat Israel. Mereka disuruh kerja keras untuk membayar upeti yang begitu tinggi. Mereka melakukan korupsi besar-besaran. Selain itu, dia tetap membangun sebuah dewa untuk dia sembah, yaitu dewa Asyur, supaya semua orang dapat menyembah dia, dan karena itu bangsa Israel menyembah dia. Tidak hanya sampai di situ, dia juga melakukan dosa yang begitu besar. Dia menyembah Tuhan Yahweh dengan memberikan persembahan yang begitu banyak, tetapi dia dan juga rekan-rekannya para elit itu terus melakukan dosa di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan jijik, yang membuat Tuhan muak dengan apa yang dilakukan oleh raja-raja dan juga orang-orang elit ini. Dan yang paling parah adalah mereka melakukan dosa dengan mengabaikan orang-orang miskin, mendiskriminasi orang-orang miskin, memeras orang-orang miskin untuk memperkaya diri. Atas dosa yang dia lakukan ini, ternyata membuat bangsa Israel menjerit, membuat bangsa Israel rapuh, membuat bangsa Israel rasanya berteriak atas dosa-dosa dari saudara-saudaranya ini. Sehingga hal ini membuat hati Tuhan marah, dan Tuhan bernubuat kepada Yesaya bahwa bangsa Israel akan dihukum, dibuang ke Asyur, lalu dibuang ke Babelonia. Dan bayangkan saja, yang dihukum bukanlah hanya bangsa Israel yang berdosa, tetapi bangsa Israel yang rakyat kecil yang tidak berdosa pun mendapatkan ganjaran hukuman dari Tuhan. Sama-sama mendapat hukuman dari Tuhan. Wah, sedih ya. Gara-gara ulah 1-2 orang, sehingga semua orang terkena hukuman dari Tuhan. Tetapi meskipun mereka sama-sama akan mengalami penderitaan masuk di tengah-tengah pembuangan Babilonia, ternyata Tuhan juga memberikan welas asih kepada Israel melalui Nabi Yesaya, bahwa Tuhan betul-betul hadir, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka melalui seorang penebus yang bernama Mesias itu sendiri. Tuhan berjanji bahwa Tuhan berjanji dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Bahwa Tuhan berjanji dia akan selalu menyertai mereka, dan akan ada seorang raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, raja seperti apakah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel? Pada hari ini dalam Yesaya 23
Yesaya 11 ayat yang pertama yang 10 ini, apakah yang Tuhan lakukan ketika Tuhan melihat bangsa Israel tersiksa oleh kelakuan dari orang-orang jahat ini? Yang pertama, Tuhan ternyata senantiasa memperhatikan umatnya. Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah sebagaimana digambarkan dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yakni bahwa akan ada tunas dari akar Isai, yaitu dari Daud juga, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, dikatakan di sini ciri-cirinya bahwa seorang tunas dari bangsa Israel ini bukanlah orang yang sembarangan, bukanlah seperti Raja Ahas yang jahat sekali yang memanfaatkan orang-orang Israel, tetapi seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Menyelamatkan gimana sih maksudnya? Yaitu pertama, bahwa Mesias yang akan datang ini, mereka akan menghakimi orang-orang miskin, akan menghakimi orang-orang yang ada di bumi. Dia juga akan memberikan hukuman kepada mereka yang jahat. Tetapi di sisi lain juga dia akan menunjukkan kebenaran dan kasih kepada orang-orang yang setia kepadanya. Di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga dijelaskan bahwa siapa Mesias yang akan datang suatu hari nanti yang menyelamatkan bangsa Israel, yaitu adalah seorang raja yang memiliki roh Tuhan, yang memiliki roh yang berdiam di dalamnya, yaitu yang memiliki roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dia lihat matanya ataupun keputusan berdasarkan apa yang dia dengar. Tetapi dia akan melakukan secara adil, betul-betul adil bagi umat Tuhan. Nah, itulah yang pertama, bahwa Tuhan memperhatikan umatnya yang menderita itu dengan berjanji akan memberikan sebuah pengharapan, yaitu juru selamat atau Mesias, Raja yang urapi itu. Ciri-cirinya seperti apa? Dia memiliki roh Tuhan, roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, serta dia akan lahir dari seorang tunas Ishak atau dari keturunan Daud itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan bagi umat Israel. Melalui nubuatan itu, Tuhan memberikan pengharapan bagi umat bahwa sekalipun umat dalam menghadapi pergumulan yang berat, tetapi Tuhan terus setia menemani mereka, berjanji akan selalu bersama mereka. Dengan jelas ya teman-teman, di sini dalam ayat yang kelima sampai yang ke-10 ini tentang janji Tuhan bahwa kebenaran Tuhan adalah sabuk pinggang dan kesetiaan bagi umat-umatnya. Bahkan lebih kontrasnya seperti ini, sapi dan beruang akan serumput bersama, artinya tinggal bersama. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Macan tutul akan berbaring bersama dengan kambing, yang seharusnya mereka saling makan satu dengan yang lain kan. Bahwa hewan-hewan yang baik ini disandingkan dengan orang-orang jahat tinggal bersama-sama satu rumah yang harusnya habis dimakan, tetapi Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan melukai. Kenapa? Karena itulah pengharapan bahwa Tuhanlah sendiri yang akan menjaga umat-umatnya. Demikian pun dengan kita. Meskipun kita sekarang dalam penderitaan, sekalipun kayaknya rasanya ngerjain tugas itu susah banget ya, apalagi kita semua lagi masuk ujian akhir ya. Tugas banyak, ujian banyak, belum tugas gereja, belum tugas sekolah, belum harus beres-beres rumah. Rasanya aku udah gak sanggup seperti itu. Tetapi kita mesti percaya
bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kita lalui, Tuhan beserta dengan teman-teman sekalian. Dan Tuhan pun bisa menggunakan penderitaan yang sekarang mungkin gak enak bagi teman-teman sebagai kekuatan bagi teman-teman semua, bahwa Tuhan betul-betul hadir buat teman-teman semua. Tuhan mungkin tidak merubah keadaan untuk menjadi baik-baik saja, tetapi Tuhan merubah hati teman-teman supaya teman-teman bisa menjalani hidup dengan kuat, dengan bijaksana, mengandalkan Tuhan, dengan setia sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi teman-teman, penting gak sih kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan? Tentunya penting sekali. Mengapa? Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya penting memiliki pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup. Karena dengan pengharapan, kita semua tidak sendirian. Dengan pengharapan, kita bisa menjalani hidup yang pedih ini. Dan kita bisa menggapai masa depan di dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang sebuah harapan seperti itu. Jadi di sini ada dua list gitu ya teman-teman, tentang hope bucket list gitu. Yang pertama adalah my hope, yang kedua Jesus hope. Nah, ada dua harapan kita dan harapan Tuhan. Coba sejenak teman-teman pikirin dulu. Kalau disuruh ngomong nih sama Tuhan, kalau Tuhan tiba-tiba ada di depan teman-teman terus nanya, anakku, kamu mau apa dari aku? Nah, kira-kira teman-teman membayangkan apa? Kira-kira teman-teman berharap apa? Tuhan kasih apa kepada teman-teman? Apakah seperti Aladin? Di film Aladin gitu ya, pengen rumah yang besar, cewek cantik, kaya, dan sebagainya? Atau apa? Tapi setidaknya sebagai manusia, ketika kita diberikan sebuah pengharapan, ditawarkan pengharapan, pasti kita akan minta, Tuhan aku pengen kaya, Tuhan aku pengen pinter, aku pengen pekerjaan yang bagus, aku pengen sekolah yang bagus, sekolah yang benefit, aku pengen punya teman banyak, aku pengen Tuhan menyertai aku di tengah penderitaan, aku pengen Tuhan selalu ada bersamaku dan tidak pernah meninggalkanku, aku pengen Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, dan sebagainya. Banyak pasti ya kita list. Mungkin kayaknya 5 atau 6 garis itu nggak cukup untuk menuliskan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi coba dibalik, bagaimana pengharapan Tuhan kepada kita? Menurut teman-teman semua, apa sih yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari diri kita? Nah, inilah tugas teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh catat ya, terus kalau boleh share juga di grup. Apa sih yang Tuhan harapkan dalam diri kita? Kalau kita bisa ngelis harapan kita kepada Tuhan, coba kita introspeksi diri. Apakah kita udah peka tahu gitu yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan? Itu apa? Apakah kita sudah kerjakan apa yang menjadi pengharapan oleh Tuhan? Teman-teman boleh list ya, dan ini tugas buat teman-teman share. Teman-teman share kepada Kak Rini. Nah, dari list ini, kita tahu yang Tuhan harapkan, misalnya Kak Eva ya. Yang Tuhan harapkan dari Kak Eva bahwa Kak Eva bisa taat dengan setia kepada Tuhan. Taat setia seperti apa? Contohnya adalah saat teduh, sebelum tidur dan bangun tidur mengucap syukur kepada Tuhan. Misalnya contoh itu yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Hal ini hampir mirip dengan proyek ketaatan teman-teman. Proyek ketaatan yang dikasih oleh Kak Rini buat teman-teman.
Teman-teman bisa tulis apa sih harapan Tuhan buat aku dan apa yang harus saya kerjakan. Dan Kak Eva berharap apa yang ditulis dan dikerjakan itu tidak hanya seminggu saja, tetapi teman-teman bisa lakukan di dalam kehidupan teman-teman, membiasakan diri untuk hidup di jalan yang benar. Nah, apa respon kita di tengah menantikan harapan ini? Teman-teman, kita saat ini memasuki Advent yang kedua, di mana Advent itu berbicara tentang sebuah penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bulan ini akan merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan dia pun berjanji bahwa dia akan datang yang kedua kali. Kapan? Satu orang pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus bakal datang kembali ke dunia ini. Bisa aja hari ini, bisa aja esok hari, atau setahun depan. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus datang seperti seorang pencuri. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, memberikan pengharapan kepada semua anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan nih teman-teman? Setidaknya kita tetap setia kepada firman Tuhan dengan pengharapan penuh kepadanya. Setia kepada firman Tuhan tuh kayak gimana? Kita membaca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan, serta kita berkomitmen kepada Tuhan tentang apa yang perlu kita lakukan kepadanya. Amin. Teman-teman yang kasih Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Kak Eva ingetin satu tugas yang tadi, yang ini tugas bahwa teman-teman kan pasti tahu nih apa yang menjadi harapan teman-teman untuk Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus memberikan harapan. Tapi sekarang coba kita belajar untuk memahami apa yang menjadi harapan Tuhan kepada kita. Ini dikumpul ke hari ini, dan Kak Eva harap teman-teman dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kudus, hari ini kami telah menerima firman-Mu yang hidup. Di Advent kedua ini, kami bersyukur karena kami telah diingatkan kembali pada sebuah penantian yang panjang, namun memberikan satu pengharapan yang pasti kepada kami, bahwa Engkau yang telah datang dan akan datang kembali yang kedua kali. Kiranya di masa penantian ini, kami boleh terus berharap kepadamu dengan taat dan setia di tengah penderitaan. Ingatkan kami, kuatkan kami, genggamlah tangan kami ketika kami lunglai dan tidak mampu untuk berdiri. Tariklah kami ketika kami hendak berbuat dosa dan melupakan Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.